Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Haji Sacha Suhendi MAG dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOSI MAG yang saya hormati, rekan-rekan kelas PAI 1A yang saya banggakan, dan pemirsa yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Bagaimana? Sudah sampai mana tugas-tugas pra-UASnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sepatah materi tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Baik, sebelum ke materi, marilah kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Yang pertama ada identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Oke, dalam ruang lingkup individu, tentu setiap individu memiliki jati diri atau identitas dan karakternya. Dan tentunya berbeda-beda pula antara individu satu dengan individu lainnya. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa tentu memiliki jati diri atau identitas yang berbeda dengan bangsa yang lainnya. Nah, ini disebut dengan identitas nasional. Nah, timbul pertanyaan, apa itu identitas nasional? Secara etimologis, frasa identitas nasional ini terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas secara etimologis dalam KBBI berarti jati diri, yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris identity. Sedangkan nasional lebih ke konsep kebangsaan, atau menurut Hartilar, bangsa adalah keseluruhan dari sifat alamiah individu-individu yang terdapat dalam suatu bangsa tersebut. Nah, sehingga muncullah pendapat tentang identitas nasional. Menurut Kunta Wibisono pada tahun 2005, beliau mengemukakan bahwa identitas nasional adalah manifestasi atau perwujudan daripada nilai-nilai kebudayaan yang khas yang muncul dan berkembang dan tumbuh dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa identitas nasional adalah jati diri yang melekat pada suatu bangsa yang timbul dari adanya kesamaan, baik dari kesamaan fisik yang berupa budaya, agama, bahasa, dan kesamaan yang berupa non-fisik, yaitu visi, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional ini juga dapat bersifat produk dan bersifat sekunder. Pertama, identitas nasional bersifat produk karena identitas nasional ini merupakan hasil daripada kesepakatan. Artinya, identitas nasional ini dibuat. Tidak akan ada identitas nasional tanpa kesepakatan masyarakat tersebut. Contohnya di Indonesia sendiri, yaitu bahasa Indonesia yang merupakan produk identitas nasional yang waktu itu disepakati pada saat Sumpah Pemuda. Lalu kemudian juga bersifat sekunder. Mengapa? Karena setiap warga negara telah memiliki identitas
yang primer, yaitu berupa suku bangsa. Nah, selain itu, identitas nasional suatu bangsa juga merupakan hak paten dan tidak bisa diklaim oleh bangsa lain, karena identitas nasional suatu bangsa ini telah melekat orisinil dari emang jati diri dari bangsa tersebut, sehingga tidak bisa diklaim oleh bangsa lain. Oke, next selanjutnya. Oke, selanjutnya unsur-unsur pembangun identitas nasional. Ada apa saja? Langsung saja. Yang pertama, sejarah. Nah, kenapa bangsa Indonesia begitu antusias dalam membantu Palestina? Oke, sebelum itu kita lanjutkan. Salah satu unsur pembangun identitas nasional yang pertama, sejarah. Sebuah negara tentu memiliki sebuah rangkaian kronologi sejarah atau latar belakang sejarah yang membuat terbentuknya negara tersebut. Nah, dari rangkaian sejarah tersebut dapat terbentuk jati diri atau identitas daripada bangsa tersebut. Nah, begitu pula Indonesia. Kenapa Indonesia bersikeras ngebet gitu, membantu Palestina? Karena identitas nasional Indonesia itu sendiri yang dahulunya dijajah gitu, sehingga Indonesia bersikeras dalam atau menentang keras atau sangat tidak setuju dengan penjajahan. Yang kedua, kebudayaan. Kehidupan yang berkemajemukan dalam budaya dapat menjadi sebuah identitas nasional bagi suatu bangsa. Contohnya seperti di Indonesia, masyarakatnya yang berkemajemukan dalam budaya, adat, sehingga itu dapat menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Contohnya dapat dilihat dari apa? Ini dapat dilihat dari 3 unsur. Yang pertama dari akal budi, yang kedua peradaban, dan yang ketiga pengetahuan. Yang ketiga ada letak geografis. Nah, tentu kita mengetahui bahwa setiap bangsa memiliki lokasi atau letak yang berbeda-beda. Nah, dari situlah bangsa-bangsa tersebut menyesuaikan atau memiliki siasat tersendiri dalam menghadapi kondisi alam bangsa tersebut, sehingga sikap menyikapi kondisi geografis si bangsa tersebut akan menjadi identitas nasionalnya. Yang keempat, suku bangsa. Suku bangsa merupakan sebuah kumpulan sosial yang bersifat askriptif atau yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ini juga dapat menjadi sebuah identitas nasional. Keragaman suku bangsa seperti yang sudah tadi saya sampaikan dapat menjadi identitas nasional sebuah bangsa. Lalu kemudian yang kelima, agama dan ideologi. Bangsa Indonesia tentu terkenal dengan identitas nasionalnya yang berkemajemukan atau berpluralistik atau banyak agama di dalamnya. Nah, sehingga kemajemukan dalam suatu negara, dalam suatu bangsa dapat menjadi identitas nasionalnya. Lalu kemudian yang terakhir, bahasa. Bahasa merupakan anugerah dari Tuhan yang mengakibatkan suatu manusia dapat mengerti maksud manusia satunya lagi. Nah, disinilah peran identitas nasional. Identitas nasional karena bersifat nasional menyeluruh, sehingga bahasa dapat menjadi identitas nasional atau dapat menjadi penyeragam yang dapat mempersatukan bangsa tersebut. Oke, selanjutnya
Baik teman-teman, selanjutnya ada identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, identitas fundamental atau ideal, yakni Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa. Yang kedua, ada identitas instrumental, yakni identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara, kemudian bahasa Indonesia, dan bendera merah putih. Hal ini telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai dengan pasal 36C. Lalu kemudian ada identitas religiusitas, yakni keberadaan agama di Indonesia yang pluralistik atau beragam. Lalu yang keempat, identitas sosiokultural atau budaya atau suku bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia yang beragam. Lalu yang kelima, identitas alamiah, yakni kondisi geografis bangsa Indonesia dan sumber daya alam atau potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Oke, next. Oke teman-teman, yang terakhir ada identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, identitas nasional tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kepribadian suatu bangsa. Identitas nasional juga merupakan faktor penentu daripada eksistensi suatu bangsa, sehingga eksistensi suatu bangsa, maju dan mundurnya karakter suatu bangsa bergantung pada kepribadian bangsa tersebut. Apakah akan maju atau mundurnya bangsa tersebut bergantung pada bagaimana negara tersebut mempertahankan, melestarikan daripada jati dirinya. Oke teman-teman, itu materi terakhir dari saya. Jikalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, kesimpulannya, identitas nasional merupakan ciri khas atau tanda sebuah bangsa yang menjadi alasan untuk membangun persatuan bangsa. Dengan adanya identitas nasional ini, eksistensi suatu bangsa akan terjaga dan akan membangkitkan rasa nasionalisme setiap warga negaranya dalam membangun kemajuan dan persatuan dan peradaban bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.